Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu kelas 12, kemarin kita sudah ngebahas mengenai laporan keuangan yang part pertama ya. Tentang saya kenalkan kamu apa-apa saja laporannya dan apa-apa saja unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, hari ini di part kedua, kita akan ngebahas contoh soalnya. Ya, kita akan ngebuat laporan keuangan yang asli. Nah, jadi ingat, laporan keuangan yang model seperti ini itu untuk digunakan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa, ya, dimana kalau perusahaan jasa kegiatannya hanya menawarkan jasa ya, pengerjaan-pengerjaan jasa pendapatannya, bukan ada jual beli, ya. Jadi cuma di perusahaan jasa. Oke, ada 4 nanti yang mau kita kasih contoh, ya, mau kita kenalkan juga cara pengerjaannya. Namun biasanya untuk laporan arus kas seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya itu jarang sekali ya digunakan laporan arus kas. Hanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem angsuran yang menggunakan arus kas ini. Nah, kalau arus kas kemarin kan dia diakui kalau uangnya itu sudah diterima atau uang itu sudah jelas dikeluarkan kegiatannya. Oke, jadi ada 4 laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, bentuk laporan laba rugi itu ada 2, ya. Ada modelnya single step atau bentuk langsung. Oke, saya kasih rumusnya. Kalau dia laba rugi, total seluruh pendapatan usahanya, pendapatan jasanya, baik ya pendapatan usaha itu ataupun pendapatan yang di luar usaha. Misalnya dia usahanya jasa laundry, berarti pendapatan laundry ya jasa laundry. Tapi kan ada pendapatan di luar usaha. Misalnya dia nabung di bank, dia dapat pendapatan bunga. Nah, jadi pokoknya seluruh total pendapatan di suatu perusahaan itu kita jumlahkan, kita kurangi dengan seluruh total beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan, baik biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ataupun biaya yang di luar itu. Contohnya apa Bu yang di luar itu, di luar operasional perusahaan? Ada biaya pajak. Nah, kan memang dikeluarkan tapi bukan untuk pengeluaran kegiatan operasionalnya. Jadi kalau biaya yang di dalam kegiatan operasionalnya contohnya untuk biaya listrik, air. Nah, pokoknya total seluruh beban atau biayanya kita jumlah. Nah, total pendapatan kita kurangi dengan semua total beban. Ya. Jika total pendapatan lebih besar dibandingkan dengan total beban, maka perusahaan akan mengalami laba. Atau sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari total beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini bentuk single step. Ya, jadi langsung. Gini, artinya gimana? Misalnya tadi ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Ya, kalau single step, langsung aja seluruh pendapatannya digabungkannya di sini. Ya, oke, paham ya? Seluruh pendapatan gabungkannya langsung, tidak ada pemisahan-pemisahan. Ya, jumlah pendapatannya misalnya pendapatan jasa sekian, pendapatan bunga sekian, pendapatan sewa sekian, kita jumlah total pendapatan. Oke, pendapatan beban usaha juga gitu, langsung aja kita jumlah. Ada beban gajinya sekian, beban listrik, beban perlengkapan, penyusutan peralatan, beban umum, beban bunga. Kadang ada lagi beban pajak, kita jumlahkan seluruh beban, maka nilai jumlahnya itu masukkan ke sini. Jadi total pendapatannya yang ini yang saya garis tebelin, ya, langsung jumlah pendapatan kita serongkan ke kanan, jadi dia lebih enak, lebih rapi, ya. Langsung aja kita kurangin laba atau rugi secara bersih. Paham ya modelnya? Ini yang single step, yang langsung. Kadang masuk juga di teori-teori, ya, kadang di soal-soal UN atau SBM masuk di teorinya. Ya, model laporan keuangan single step itu bagaimana? Jadi perlu juga kalian ketahui secara teori, ya. Nah,
Ada yang kedua, bentuk bertahap, multiple step. Ya, di bentuk bertahap ini caranya juga sama. Total pendapatan kamu kurangi dengan total beban. Ya, di multiple artinya kan banyak tahapnya, gitu, bertahap. Dia dibedakannya. Pertama, pendapatan jasa dulu yang berhubungan dengan operasional, jumlahkannya. Ya, habis itu beban usaha yang berhubungan dengan beban usaha dijumlahkannya. Nah, jadi dua kali kegiatan. Ya, pertama yang berhubungan dengan usaha ada pendapatan, ada beban tadi kan. Nah, dijumlahkannya di sini ada pendapatan jasa, beban-beban usaha, bukan beban-beban di luar usaha. Ya, ada beban gaji, listrik, perlengkapan, penyusutan, beban umum. Kita jumlahkan, oke, dapatlah dia laba atau rugi usahanya. Oke, itu step yang pertama, kan multi step. Ya, step yang kedua, pendapatan atau beban yang di luar usaha, seperti yang saya katakan tadi. Pendapatannya misalnya ada pendapatan sewa. Selain dia ada usaha laundry, dia juga di depan laundrynya, di depan teras tempat laundrynya itu dia sewakan untuk orang jual minuman misalnya, untuk orang jualan, ya. Jadi ada pendapatan di luar usaha. Step pertama dia yang ada beban dan pendapatan usaha. Step yang kedua, beban dan pendapatan di luar usaha. Kelihatan ya perbedaannya. Kalau tadi dia yang langsung digabungkannya. Baik yang beban usaha, ya, pendapatan usaha dan di luar usaha digabungkan langsung. Dan bebannya gitu, beban usaha dan beban di luar usaha digabungkan. Tapi kalau yang multiple, dia dipisahkan ya, ada dua step. Oke, berapa pendapatan bunganya? Sekian. Pendapatan sewanya sekian yang di luar usaha. Dijumlah, ya, dikurangi dengan beban bunganya berapa. Nah, oke, ini kan dijumlah. Dari jumlah langsung dikurangi dengan beban bunga di sini. Oke, nilai gini, nilainya ini nanti masukkan ke sini. Jadi kalau tadi ini kan masih laba atau rugi usaha, belum bersih, belum semua biaya dikeluarkan. Sampai di sini ya, hasil penjumlahan dan pengurangan ini. Oke. Ini ditambahin ya, pendapatan bunga sama pendapatan sewa ditambah, dapat hasilnya ini, beban bunganya ini. Oke. Labanya atau ruginya bersih, masukkan ke sini. Jadi dia laba atau rugi tergantung nanti berapa banyak, lebih besarkah bobot pendapatannya atau lebih besar bobot bebannya. Jadi pokoknya perbedaannya itu. Kalau dia langsung single step langsung, kalau multiple step yang bertahap dia ada dua tahap. Oke ya, cukup dimengerti. Selanjutnya ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Ya, seperti yang saya katakan pertemuan yang kemarin. Modal perusahaan berubah karena adanya kegiatan perusahaan. Ya, di persamaan dasar akuntansi kita tahu ada modal awal nih di store di awal, ya. Tapi kan ada kegiatan perusahaan akan mengalami kerugian atau keuntungan, maka pasti modalnya berubah. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Secara matematis seperti ini, ya. Modal akhir kita dapatkan dari modal awal. Oke. Bisa nanti dia penambahan atau pengurangan dari hasil pengurangan laba dikurang price atau rugi dikurang price. Maksudnya gimana Bu? Ya, kalau misalnya dia laba kan positif ya. Kita kurangi dengan price, maka nanti hasil pengurangannya ada, ya kan? Kalau dia laba itu biasanya menambah, makanya ada penambahan atau pengurangan di sini. Dia akan menambah modal awal. Modal akhir akan bertambah ketika modal awal bertambah dengan hasil laba dikurang price. Namun modal akhir ya, modal awalnya ini akan berkurang ketika dia laporan laba ruginya dia rugi. Di sini dia rugi, kita kurangkan dengan juga price, makanya dia akan pengurangan modal. Contohnya bentuknya gini. Oke. Modal awal berapa sekian, laba atau rugi sekian, price-nya berapa? Nah, kalau dia laba, misalnya labanya 2 juta, ya kan? Price-nya berapa? 100, berarti 2 juta dikurang 100, 1.900.000 penambahan modalnya. Tapi kalau rugi kan negatif, ya. Rugi kan negatif. Ruginya misalnya 3 juta. Ada pula price pengambilan uang pribadi 1 juta.
Berarti kan berkurang 3 juta, ada negatif 3 juta berapa? Jadi 4 juta pengurangannya. Maka di sini nanti penambahan atau pengurangan modal. Ya. Biasanya kalau di soal-soal pilihan berganda di UN, di soal-soal olimpiade, SBM, kamu pahami aja ini. Nah, secara matematisnya. Jadi dibolak-baliknya misalnya diketahui modal akhirnya, diketahui modal awalnya, diketahui price-nya berapakah laba. Nah, jadi matematikanya dibolak-balik. Ya. Lanjut. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Neraca itu kalau kemarin kita di persamaan dasar akuntansi ada sistem seperti harta sama dengan utang tambah modal ya, atau aktiva sama dengan pasiva, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, itu dia neraca posisinya. Oke, ada 2 bentuk juga kalau di neraca. Yang pertama bentuk laporan atau staffel bentuknya. Nah, dia kalau bentuk laporan kan unsurnya ada apa aja? Ada aktiva, ada pasiva. Oke, ada aktiva, ada pasiva. Kalau dia bentuk laporan, aktivanya di atas ini, aktivanya di atas, oke, pasivanya di bawah. Nih, kewajiban sama ekuitas. Nah, tapi kalau dia bentuk kontrol, ya, dia bersandingan. Aktivanya di sebelah kiri, lihat pasivanya di sebelah kanan. Ada liabilitas dengan ekuitas. Ya, ini modelnya. Jadi ada harta lancar, kita semua kita tambahkan harta lancarnya. Ada harta tetap, semua kita jumlahkan. Total harta berapa? Kewajiban juga gitu. Ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek. Ya, berapa total kewajiban? Modalnya juga berapa modal? Nah, yang di sini yang dimasukkan adalah modal akhir. Ingat, modal yang dimasukkan di neraca adalah modal akhir. Makanya kita tahapnya itu, tahap penyusunan laporannya itu dimulai dari laba rugi, perubahan modal, baru neraca. Ya, jadi modal akhir. Nah, benar neraca kita ketika nilai hartanya nih 261.560 ya, hartanya sama dengan hasil penjumlahan liabilitas ditambah ekuitas kayak persamaan dasar akuntansi kemarin. Jadi sama dengan ini juga udah dijumlahkan ya. Sama dengan 261.560. Sama. Oke? Bedanya cuma kalau laporan aktivanya di atas, pasivanya di bawah. Kalau dia kontrol, aktivanya sebelah kiri, pasivanya sebelah kanan. Nah, jadi aktivanya harta kita jumlahkan semua harta, ya, baik harta lancar, harta tetap, utang kita jumlahkan juga semuanya, total utang, modalnya modal akhir. Sering sekali salah karena dipakai modal awal, salah, ya, yang dipakai adalah modal akhir. Oke. Next, yang keempat, laporan arus kas, ya. Laporan arus kas adalah menunjukkan arus masuk berarti dari penerimaan, dan arus keluar ketika ada biaya-biaya dan beban-beban. Nah, klasifikasi untuk aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap pelaporan dan posisi keuangan. Ya, nah ada 3 bentuknya, bukan 3 bentuk sih sebenarnya. Di arus kas itu ada 3 bagian inilah. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasional. Nah, diperoleh dari pendapatan perusahaan. Jadi nanti berapa masuk. Nah, jadi arus kas operasional dari uang masuk. Investasi, modal, pemasukan dari modal. Nah, aktivitas pendanaan dari biaya-biaya. Oke? Contohnya gini. Nah, ada 3 dia. 1, 2, 3. Dah, nanti berapa kas yang diterima dari pelanggan dikurangi dengan kas untuk beban, ya, dikurangin. Kalau operasional itu pendapatan dan biaya. Berapa pendapatannya, berapa biayanya. Investasi dari modal, dikurangkan juga. Arus kas pendanaan dari investasi pemilik dikurangi dengan prefer. Jadi misalnya ini kita
nanam modal kita dapat dividen kayak gitu ya. Jadi seperti ini model bentuknya. Tapi ini jarang dipakai dan jarang juga dikasih soal. Oke. Yuk masuk contoh. Nah, contohnya gini. Berikut adalah transaksi yang berkenaan dengan usaha didirikan oleh Tuan Anton yang bergerak dalam bidang reparasi komputer, namanya Anton Repair. Ya. Ingat kalau tadi ini adalah model laporan keuangan untuk perusahaan jasa, makanya juga usahanya apa? Usaha reparasi kan jasa. Ya. Yang terjadi gini. Jadi tahapnya itu dari persamaan dasar akuntansi, ya ada transaksi, nanti kita bawa persamaan dasar akuntansinya baru ke laporan keuangan. Yuk, satu-satu ya. Saya juga sudah buat ini. Oke, sama-sama kita bahas. Tanggal 2 bulan 1 tahun 1998. Jauh ya. Udah lahir belum? Belum ya. Tua sekali contohnya. Nah, Tuan Anton menginvestasikan atau menyetor modal awal sebesar 10 juta ke bank untuk pembukuan pendirian usahanya. Kira-kira itu kegiatannya apa ya? Ya benar, modal awal, pemberian modal awal. Maka kalau pemberian modal awal di persamaan dasar akuntansi gimana? Iya benar, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Oke. Keterangannya modal awal. Masih gampang. Yang kedua, di tanggal 5 dibeli secara tunai gedung sebesar 2 juta. Berarti apa yang berpengaruh? Yes, akun gedungnya kita tambahkan nilainya, terus kena belinya tunai, maka iya benar, kasnya berkurang sebesar 2 juta. Gimana bentuknya? Maka ini 2000 ya, karena dia dalam ribuan rupiah, nanti ditambahin biar nggak banyak nol-nolnya gitu maksudnya. Ya, dia beli gedungnya kita tambah 2 juta, kena belinya tunai, maka pakai uang kasnya berkurang 2 juta. Berapa saldonya? Nah, berarti 10 juta dikurang 2 juta 8 juta. Gedungnya kita turunkan, gedungnya 2 juta, modalnya 10 juta. Balance dong, ya kan? Pasifannya ini sama dengannya. Ya. Pasifannya berapa? 10 juta. Aktifannya 8 tambah 2 juta 10 juta. Oke. Nah, yang ketiga, memperoleh pendapatan jasa atas reparasi komputer. Ya, berarti dia dapat pendapatan. Berapa nilainya? 5 juta. Pendapatannya 5 juta. Tapi baru membayar 3 juta. Maksudnya apa? Kan 5 juta seharusnya pendapatan dia terima, tapi yang baru diterima dia, yang baru dibayar oleh pelanggan 3 juta. Sisanya ke bulan kemudian. Sisanya berapa? Iya 2 juta. Berarti 2 juta ini adalah piutang, benar sekali. Ya, berarti gimana persamaan dasar akuntansinya? Ya, dia dapat 5 juta. Ya kan, modalnya bertambah ya. Kalau pendapatan modal bertambah 5 juta. Ya, yang baru diterima kasnya berapa? 3 juta. Berarti sisanya piutang. Berapa? 2 juta. Oke? Maka saldonya berapa? 8 tambah 3 11 juta, piutangnya 2 juta, gedungnya 2 juta, modal bertambah jadi 15 juta. Nah, selanjutnya membayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar 2 juta. Gaji karyawan berarti sebuah beban. Berarti kalau beban apa yang berpengaruh? Iya, kasnya berkurang, modalnya berkurang. Pintar ya. Yuk, berarti berapa beban gaji ada? Kasnya berkurang 2 juta. Oke, modalnya berkurang 2 juta. Maka kasnya jadi berapa? 9 juta dikurang ya, 11 dikurang 2 juta 9 juta. Piutangnya jadi 2 juta, gedungnya 2 juta. Modalnya jadi 13 juta sudah dikurangi. Kegiatannya apa? Beban gaji. Oke. Nah, selanjutnya dilakukan reparasi komputer senilai 4 juta, tetapi belum dibayar. Ya, jadi maksudnya gini, dia udah selesai nih kerjaannya, ya kan, memperbaiki komputer orang pelanggan, tapi belum dibayar orang itu senilai 4 juta. Berarti apa kegiatannya?
Iya benar, piutang. Tapi masuk pendapatan. Sudah kita akui pendapatannya walaupun belum diterima. Itu tadi, karena kita model akrual, ya. Nah, berarti kalau pendapatan jasanya berapa? 4 juta, tapi kasnya kan belum ada diterima. Dimasukkan dia di piutang. Paham ya? Maka saldonya berapa? 9 juta kasnya, piutangnya kita tambahkan jadi 6 juta, gedungnya 2 juta, modalnya jadi berapa? 17 juta. Nah, selanjutnya membayar beban iklan 1 bulan 500.000. Nah, beban iklan berarti kas berkurang, modal berkurang. Kas berkurang 500.000, kasnya berkurang 500.000. Yuk, saldonya berapa? 9 juta dikurang 500.000, 8 juta 500. Piutangnya 6 juta, gedungnya 2 juta, modalnya jadi berapa? 17 juta kurang 500, 16 juta 500. Gampang ya, udah mulai lancar ya persamaan dasar akuntansinya ya. Iya, ala bisa karena biasa. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 31 diambil untuk kepentingan pribadi prive ya sebesar 1 juta. Ada prive. Oke. Maka kalau prive sama dengan beban dia modalnya. Ya, kas perusahaan berkurang, modalnya juga berkurang. Nah, berkurang berapa? 1 juta. Nih, maka saldonya 7.500.000 kasnya, piutangnya 6 juta, gedungnya 2 juta, modalnya berapa? 15.500.000. Nah, pendapatan gaji yang selanjutnya terakhir nih, pendapatan gaji yang belum dibayar sampai dengan akhir bulan sebesar 2 juta. Ini terdapat gaji ya, jadi kita mau menggaji ya, gaji bulan. Seharusnya kita menggaji karyawan kita tapi belum kita gaji. Berarti kita utang kan? Iya, utang. Belum kita keluarkan juga. Tapi kita akui sebagai beban di bulan ini, beban utang, beban gaji namanya. Oke ya. Kalau kayak gini maka beban gaji. Tapi masuk ke utang. Nah. Oke. Kita kurangin, mengurangi modal. Berapa modalnya jadinya? Maka saldonya kasnya 7.500.000, piutangnya 6 juta, gedungnya 2 juta, utangnya 2 juta. Modalnya kita kurangi jadi 13.500.000. Ini untuk persamaan dasar akuntansinya. Nah, dari ini baru kita buat ke laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Pendapatan jasanya berapa semuanya? Tengok, ada pendapatan jasa. Pertama 5 juta, kedua 4 juta. Berarti pendapatan jasa berapa? 9 juta. Beban apa aja? Ada beban gaji katanya. Beban gajinya ada 2 juta, beban iklan ya 500.000. Nah, kenapa yang ini nggak masuk, Bu? Karena dia utang sih sebenarnya. Ya, utang gaji. Oke, utang gaji ya. Jadi 4 juta tambah 500.000, jadi bebannya 4.500.000. Baru kita tuh kurangin 9 juta dikurang 4.500.000, laba bersihnya 4.500.000. Gampang ya, pokoknya semua total beban kita kurangi dengan total total pendapatan kita kurangi dengan total beban. Nah, modal perubahan modal. Modal awalnya tadi berapa? 10 juta. Masukkan di sini 10 juta. Laba bersihnya berapa? 4.500.000. Masukkan di sini 4.500.000. Prive-nya ada tadi, ada prive 1 juta. Nah, maka laba bersihnya 4.500.000 kita kurangi dengan prive 1 juta, maka penambahan modal dia. Kalau dia laba dia penambahan modal, kalau di sini rugi dia pengurangan modal. Senilai berapa penambahannya hasil pengurangan ini? Ya, 4.500.000 dikurangi 1 juta, 3.500.000. Maka modal akhirnya berapa? 10 juta tambah 3.500.000, totalnya 13.500.000. Terakhir, laporan neraca. Ya, laporan neraca ini laporan harta dan pasifa dan aktiva. Kasnya berapa? Harta tadi ada. Tadi di sini kan ada apa aja harta. Ini kas, piutang, gedung, kita jumlahkanlah nilai yang ini. Berapa nih total semuanya? Berarti kalau yang pasifa utang sama modal, ini kita jumlahkan. Ya, berapa kasnya 7.500.000, piutangnya 6 juta, gedungnya 2 juta,
total hartanya 15.500.000. Utangnya di 2 juta, modalnya berapa? 13.500.000. Maka total utang ditambah modal 15.500.000. Balance. Sama kan total pasifa 15.500.000 dengan total aktiva 15.500.000, total pasifa 15 juta juga 500. Baik, demikian untuk materi laporan keuangan yang part kedua, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.